Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PPKN dari Prodi Hukum Tata Negara, yang dimana kami membuat video pendek sebagai bentuk upaya pengganti UAS yang bermaterikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun anggota kelompoknya adalah yang pertama Panjas Bangun dengan NIM akhir 078, yang kedua adalah Muhammad Fawaz Isdihar dengan NIM akhir 069, dan yang ketiga adalah Wenisa Zahra dengan NIM akhir 073, dan yang terakhir adalah Kesia dengan NIM akhir 052. Sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI atau Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pemboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dibacakannya teks proklamasi pada pagi hari di Jalan Pegangsaan Timur. Konsep NKRI dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep pertama Indonesia Negara Kesatuan tercantum pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945, di mana negara kesatuan paling tepat untuk masyarakat yang majemuk. Kedua, pemerintah negara Indonesia terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang dimana bermaksud bentuk pemerintah Indonesia yang dipilih oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden. Ketiga, Indonesia negara kepulauan terdapat pada pasal 25A UUD 1945, yang bermaksud NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Tantangan NKRI. Tantangan NKRI pada masa awal kemerdekaan. Pada saat itu terdapat banyak peristiwa yang menempatkan Indonesia dalam keadaan sulit. Terdapat pemberontakan yang ada, seperti pemberontakan DI/TII, kemudian pemberontakan PKI Madiun, kemudian Pemersta, kemudian gerakan Aceh Merdeka, dan yang terakhir ada pemberontakan organisasi Papua Merdeka. Tantangan NKRI masa sekarang. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari sikap atau respon individu terhadap individu lainnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat itu. Upaya menjaga keutuhan NKRI. Pertama, pendidikan Pancasila, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan lain sebagainya. Lalu bijak dalam bersosial media dan menjaga sikap di lingkungan manapun seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Paling penting, kita sebagai masyarakat Indonesia harus berintelektual tinggi, bermoral, dan bermental kuat demi mewujudkan keutuhan NKRI. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa membantu kita semua agar sadar pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.